Baik, melanjutkan dari pembicara pertama terkait mosi, Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Sebelum masuk jauh-jauh ya teman-teman ya, glorifikasi itu apa sih? Glorifikasi adalah pengunggulan, penganak-emasan suatu karir spesialis dibanding karir-karir general pada umumnya. Nah, dalam mosi hari ini seru banget, dispesifikasi menjadi karir spesialis, di mana seorang pekerja atau seorang siswa itu harus diwajibkan untuk handal dan pintar dalam satu bidang saja. Lalu pada pembicara pertama government juga menyebutkan bahwa zaman sekarang di mana kinerja atau budaya kerja sudah menjadi dinamis. Dinamis itu apa sih teman-teman? Dinamis adalah perubahan dari satu hal ke hal yang lain. Seperti contohnya ya, budaya kerja atau karakter kerja yang dulu nih zaman-zamannya orang tua kita kerja yaitu 9 to 5. Pasti saklek, jam kerja masuk jam 9, pulang jam 5. Tapi sekarang kita bisa fleksibel, kerja jam 6, pulang jam 10 malam, kerja jam 10, pulang jam 5 sore. Fleksibel. Terus kita zaman orang tua dulu ada WFO, di mana mereka harus datang setiap hari ke kantornya masing-masing. Tapi sekarang ditambah lagi pandemi, kita jadi WFA, alias work from anywhere. Dan yang ketiga, pada zaman dulu budaya kerja atau karakter kerjanya adalah fokus on knowledge, di mana para pekerjanya harus pintar, harus mampu, harus andil dalam pekerjaannya. Namun sekarang para pekerjanya lebih fokus pada adaptive learning, di mana pekerjaan-pekerja sekarang itu menerapkan practice makes perfect gitu ya. Lalu pembicara pertama pada opening government mengatakan juga bahwasanya dalam upaya pemerintah mengatasi karir spesialisasi ini yang semakin lama kayaknya kalau semakin didiamin makin brutal, makin gak bisa ditahan, makin ya meresahkan ya pembicara pertama ya. Maka dari itu juga tadi pembicara pertama sudah menyinggung bahwa upaya Dewan atau upaya pemerintah dalam mengatasi spesialisasi ini adalah dengan MBKM. Tadi sudah jelaskan, MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Nadiem Makarim menjelaskan kita untuk belajar di universitas maupun prodi yang kita mau. Lalu kembali dengan glorifikasi ini, sebenarnya spesifikalisasi atau spesialisasi ini nggak bisa ada gitu aja, harus ada privilege. Nah, privilege ini tuh banyak banget. Salah satunya adalah dengan terkait dana. Teman-teman, untuk menjadi seorang spesialis atau handal dalam satu bidang itu nggak perlu butuh dana yang banyak. Contohnya seperti dokter yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama. Lalu spesialisasi ini bisa menimbulkan efek domino di masyarakat. Karena kenapa? Contoh sebuah perusahaan A, dia meng-hire atau dia membuka open recruitment atau pekerjaan kepada masyarakat yang spesifikasinya A, B, C, D. Di mana dalam spesifikasi tersebut terdapat spesialisasi pendidikan dan lain sebagainya. Ini kan jadi efek domino ya teman-teman ya. Kita yang mau daftar kerja tapi tidak memenuhi salah satu spesifikasi tersebut karena alasan spesialisasi tadi, jadi nggak bisa bersaing. Jadi bingung mau kerja di mana. Lalu mengutip membicara dari opening opposition, katanya glorifikasi spesialisasi ini tidak menjadikan generalis tidak penting. Tapi nyatanya kelihatan nggak sih sekarang itu malah yang spesifik yang kerja, malah spesialis yang kerja, kita yang ibaratnya bisa hanya general nggak bisa bersaing, kalah saing sama yang punya titel, kalah saing sama yang pintar di satu bidang. Ya kan? Apakah pembicara dari tim opposition juga bisa menjamin bahwasanya generalisasi itu masih ada loh, masih eksis loh dibanding sama yang spesialis? Bisa menjamin? Lalu kemudian pembicara posisi juga mengatakan masalah ras dan spesialisasi itu menjadi alasan kenapa glorifikasi harus diunggulkan. Loh, enggak sih. Menurut kami, tim government mengatakan bahwa masalah ras dan lain sebagainya hanyalah pemanis. Layaknya topping di sebuah makanan, masalah ini hanyalah pemanis. Karena masalah utamanya adalah tetap spesialisasi tadi, ya kan? Jadi kayak, ayolah tim opposition, lihat status quo. Jangan terus berandai-andai. Enggak kok general nggak hilang, enggak kok kalian semua bisa bekerja secara langsung, enggak kok kalian bisa bersaing. Tapi nyatanya gimana Bapak Ibu opposition? Status quo saat ini meresahkan banget kita. Sebagai mahasiswa kan resah. Loh gimana ya besok kita mau kerja kalau masalahnya spesialisasi jadi hal yang utama? Kita harus gimana? Padahal kalau mau ngambil spesialisasi kita juga butuh uang. Coba dipikirin lagi. Lalu dengan terkait
hal kredibel. Nah, ini tadi menarik banget. Pembicara opposition mengatakan kredibel, hal-hal yang dikatakan oleh spesialis adalah kredibel, adalah pasti. Memang kita tahu spesialis itu ilmunya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, memang, dan omongannya mungkin bisa terbukti dengan benar. Namun kembali lagi, kredibel itu nggak semata-mata dengan omongan saja. Kredibel juga dibangun dengan pembawaan, gestur, dan karakter. Dan inilah yang kadangkali ya, pembicara pertama ya, kadangkali orang-orang spesialis tuh malah acuh tak acuh. Karakternya nggak sebaik karakter yang general ya. Makanya itu kenapa sebuah perusahaan, katakanlah, misalkan dia meng-hire sebuah spesialis finansial misalkan ya. Dia meng-hire financial dengan gaji katakanlah range 2 digit hanya untuk satu orang. Namun pekerjaannya gimana? Tidak sesuai harapan perusahaan, malas-malesan, merasa paling pinter. Hasilnya apa? Perusahaan nggak nyampe ya, bicara satu ya, nggak nyampe apa yang ditujukan oleh perusahaan itu. Makanya kenapa di sini lebih baik nggak sih kalau misal dengan range 2 digital itu, kita olah lagi, kita alokasikan kepada orang-orang yang lebih general, orang-orang yang lebih tidak terfokus pada satu hal, tapi bisa bekerja secara maksimal. Maka dari itu, saya dan pembicara pertama terkait mosi Dewan ini menyesali glorifikasi kader spesialis adalah benar adanya. Karena knowing more thing is general is better than just knowing one thing. Sekian, mungkin begitu saja pembicara satu. Terima kasih.